Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Morning Prayer pagi hari ini ya. Dan tanpa terasa Bapak Ibu, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama, Sabtu pertama maksudnya ya, di bulan Februari, bulan yang kedua. Jadi bulan ke-1, bulan Januari sudah kita lalui bersama-sama. Dan saat ini kita masuki bulan Februari. Begitu cepat tanpa terasa ya. Tinggal berapa bulan lagi ke depan kita akan mengakhiri tahun 2021. Tapi untuk memulai acara doa pagi ini, saya rindu untuk kita membaca sama-sama satu ayat firman Tuhan yang terdapat dari Wahyu 4. Ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu, satu ayat yang luar biasa meneguhkan kita bahwa kita datang kepada Allah, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Allah yang berkuasa, Dia layak menerima segala pujian. Bahkan hati kita harusnya tersungkur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang kudus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya maka semuanya itu ada. Mari kita berdoa saudara. Kita menghampiri bukan Allah yang mati, bukan pribadi yang biasa, tetapi pribadi yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu ada bersama dengan kita pagi hari ini. Kita hampiri dengan doa pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Engkau jadikan bagi kami kembali. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Tangan pimpinan Tuhan ada atas kami. Engkau senantiasa mengajari kami hari demi hari untuk hidup kami semakin lama Tuhan, semakin mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami berdoa, bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami tahu ini semua anugerah daripada Tuhan. Dan tolong kami saat kami naikkan pujian, saat kami menyembah Engkau di dalam pujian penyembahan kami pagi hari ini, semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan menghampiri Engkau. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau, karena kami rindu, kami haus akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu akan pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami semua, hadirat-Mu kuat mencengkeram kami. Dan kami rindu semuanya yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkaryalah pagi hari ini, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Karena kita tahu hanya Yesus yang layak. Seperti tadi ayat firman Tuhan yang kita baca, Engkau layak, Engkau layak. Hanya Yesus yang layak menerima segala pujian, segala hormat, dan segala kuasa. Dan hanya Tuhan saja yang menjadikan segala sesuatu menjadi indah dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja
Kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang mendampingi setiap langkah kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, hari ini pun Tuhan kami bersyukur. Kami boleh sampai hari ini semua karena kemurahan, kesetiaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami tetap mau menyatakan, kami mau menyembah Engkau dalam kehidupan kami, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
hadir, Allah yang maha mulia Tuhan, Allah yang maha kudus, Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha kuasa, sembah bagimu Tuhan, sujud kami kepadamu, Allah yang setia, Allah penuh kasih karunia, Allah yang mengampuni kami Tuhan, Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau Allah yang menuntun langkah kami, Engkau Allah yang berjanji dan setia, Engkau menepati Tuhan segala janjimu. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami, sumber kesembuhan, sumber sukacita kami Tuhan, damai sejahtera-Mu melimpah dalam kami, kebaikan-Mu Tuhan Kau tunjukkan kepada kami, melewati badai Engkau ada bersama kami, melewati segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia di dalam menggenapi segala janji-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami kosong, tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa Yesus. Hanya karena perkenanan-Mu Tuhan, hanya karena kasih setia-Mu saja Tuhan, kami ada saat ini. Biar kami tetap bergelora hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tetap mempersembahkan hidup kami sebagai tanda kami mencintai Engkau. Firman-Mu tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, yang menuntun langkah kehidupan kami. Engkau yang layak Yesus, Engkau yang layak terima pujian. Dengarkan segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Jemaat-Mu yang bersama-sama memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan pelukan kasih sayang-Mu. Jangan lepaskan kami Tuhan, tetaplah Engkau bersama dengan kami. Tetaplah Engkau di dalam kami, menguasai kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau yang layak
Tuhan, nyanyikan pujian ini. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Sama-sama katakan ini. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Saudara, sembah Tuhan, katakan kata-kata ini. Yesus ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Naikkan pujian ini. Dia nyata, Dia kehadirannya sungguh kita rasakan saat ini. Haleluya. Kau yang layak dipuji. Katakan dengan Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah. Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sungguh sujud kami kepadamu Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Yesus, nyata kehadiranmu bersama dengan kami. Kirana masyara manatakara masyara takara takekara masyara manatakara mas. Ikara masyara manatakara masyara takara yasera takara yasera takara mas. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Ini hidup kami, ini hidup jemaat-Mu Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu. Kami persembahkan bukan hanya pujian, bukan hanya lagu, tapi hati kami terarah kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya Rabbana takana tarayas. Ikana masyara kira tukura masyara takana tarayas tatakas. Kita mengurus masyara manikina nanarita kurus sudah pada takana. Saudara, naikkan pujian penyembahan-Mu. Jangan dengan setengah hati, sepenuh hati kita berikan kepada Tuhan pagi ini. Tuhan siap menyatakan hatinya, siap menyatakan kehadirannya dimanapun saudara berada. Saat ini tidak tunggu nanti ibadah morning prayer selesai. Hari ini, detik ini pun Tuhan menghampirimu, menjamamu. Semua yang sakit, katakan Yesus tolong sembuhkan.
maka Tuhan menghampirimu dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Dia menyembuhkanmu saat ini Tuhan. Tulur tangan-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Jamah di dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Dan di dalam keadaan kebimbangan, di dalam keadaan ragu, firman-Mu datang meneguhkan setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak pernah lagi ada keraguan di dalam mengiring Engkau. Karena kami mengiring Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Firman-Mu lah kekuatan bagi kami, bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, yang dalam pergumulan yang berat, yang dalam keletihan, kelesuan, kami percaya firman-Mu berkata, barang siapa yang terus menanti-nantikan Engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang tinggi Tuhan. Kami percaya mereka mendapat kekuatan baru di dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Saat ini mereka menerima daripada-Mu damai sejahtera, kekuatan daripada-Mu Tuhan, hikmat daripada-Mu. Mereka sanggup menanggung segala sesuatu, karena sesungguhnya bukan kekuatan mereka, kekuatan-Mu yang ada dalam mereka itu yang memampukan mereka melewati setiap pergumulan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Yesus, Engkau luar biasa Roh Kudus. Jamah setiap hati, jamah setiap kerinduan kami, dan kami berbahagia pada saat kami datang kepadamu dengan kerinduan, maka Engkau akan menolong kami, akan mencukupkan kami, Engkau akan memuaskan kami, dahaga kami, kelaparan kami akan Engkau. Tuhan, teruslah bersama dengan kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, biar hati kami terbuka, tertuju kepadamu Tuhan, hati kami terarah kepadamu, hati kami menjadi hati seorang murid yang mendengarkan apa yang guru ajarkan. Engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah guru agung kami Roh Kudus. Engkau akan menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kami mengerti. Kami boleh mengerti saat ini. Kami boleh menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi Roh Kudus dampingi kami. Engkau selalu yang mengajari kami untuk kami menghidupi setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu kosong, hamba-Mu tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memakainya. Kami hanya dapat mengatakan Tuhan, ini kami, pakai kami menjadi saluran berkat. Kuduskan, sucikan, menjadi saluran berkat yang bersih, sehingga perkataan Tuhan saja yang mengalir, apa yang menjadi kehendak Tuhan saja yang boleh disampaikan kepada kami semua. Dan tolong kami yang mendengarkannya, kami memiliki ketaatan, bukan hanya tahu, tapi kami melakukan apa yang ingin Tuhan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau beserta dengan kami. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Kami mau katakan, kami mengasihi-Mu Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Lakukanlah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita menerima semua kebenaran firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kehidupan kita. Menjalani bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Seumur hidup kita, kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, memberi pengertian kepada kita semua. Amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, ya, satu ayat yang saya akan bacakan dari Yesaya 55, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat firman Tuhan yang luar biasa datang kepada kita. Tadi kita menyembah dalam penyembahan kita, Engkau layak Tuhan, Engkau layak, karena sungguh Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Dan saat ini kita sama-sama melihat satu ayat yang luar biasa di dalam ayat 6 tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kata-kata carilah
itu mengandung satu unsur bahwa kita mencari dengan satu kerajinan, saudara. Ada diligently. Jadi mencarinya bukan semaunya, saya lagi mau ya saya cari, lagi enggak ya enggak. Berseru, cari kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, itu dengan satu kerajinan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, morning prayer seperti ini itu sangat baik sekali. Biar kita datang bukan dengan rasa males, rasa morning prayer lagi, Sabtu pagi lagi, enggak. Tapi kita semua hidup di dalam kegairahan dalam hal apa? Mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, cari dengan satu kerajinan mencari Tuhan. Dalam satu kandungan dalam bahasa aslinya mengandung arti seperti itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu, jangan ada yang di antara kita yang males mengikuti doa pagi seperti ini. Dan juga doa pagi tidak hanya di hari Sabtu pagi. Di dalam setiap hari kehidupan doa kita bangun. Kita mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mengerti isi hatinya. Itu kita cari dengan kerinduan. Karena dikatakan selama ia berkenan ditemui. Ternyata ada waktunya loh saudara. Dimana kita tidak lagi ada waktu. Tidak ada lagi memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tutup anugerahnya. Tidak lagi dapat ditemui. Tidak lagi berkenan untuk ditemui. Dan dikatakan di situ, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, tadi waktu pujian penyembahan saya merasakan saya dicengkram oleh kuasa Roh Kudus, mencengkram oleh dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya berharap bukan hanya saya yang di tempat ini merasakan, tapi saya percaya pada saat saudara mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta lingkupan kasih-Nya, minta lingkupan hadirat-Nya melimpah dalam hidup kita, itu akan terjadi saudara, dan itu sudah terjadi. Saya percaya saudara mendapat jamahan dari Tuhan. Saat saudara menaikkan penyembahan, pujian kita dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan dekat saudara. Dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia tidak hanya ada, dia dekat dengan kita, bahkan dia ada di dalam diri kita. Oleh karena itu pada saat kita mencari kehendaknya, ingin tahu kehendaknya, ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Di ayat 7 Tuhan memberikan satu hal kepada kita bahwa baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara dan saya itu merupakan orang yang bobrok sebelum kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi bersyukur dikatakan pengampunan dari Tuhan itu melimpah. Oleh karena itu saya datang ke hadirat Tuhan, tidak tahan merasakan anugerah Tuhan yang besar. Kita bisa berdoa seperti ini, anugerahnya melimpah, pengampunannya melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ada kesalahan, kalau ada kejahatan di dalam pemikiran kita, dalam rancangan yang jahat mungkin, kita sudah mereka-reka yang tidak baik dalam pemikiran kita, ingin membalas kepada seseorang. Saudara, saat ini Tuhan berkata, berseru kepada Tuhan, minta pengampunan daripadanya, maka Tuhan akan mengampuni. Limpah pengampunannya diberikan kepada kita. Tuhan katakan tinggi rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita, jalannya beda dengan jalan kita. Begitu tinggi Tuhan dari kita. Saudara, pada saat kita menyembah tadi, Allahku Allah yang besar, Allah Maha Kuasa, Dia layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kenapa? Allah kita dahsyat, rancangannya dalam tak terselami, semua jalan pemikirannya kita tidak bisa menyelami. Oleh karena itu kita mau kenakan pikiran Kristus saat ini. Kita mau bertemu sehingga kita tahu, kita diperbaharui hari demi hari. Cara berpikir kita tidak sama lagi. Kita tidak berpikir di dalam kedagingan lagi. Kita tidak berpikir dengan cara yang kita tahu, kita anggap itu baik. Kita tidak lagi seperti itu. Tapi kita seperti di dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di situ dikatakan keinginan dagingnya di ayat 5, hidup menurut daging, hidup dalam memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Mereka yang hidup dalam daging memikir, bukan daging dalam arti ini ya, tapi daging ya, kita hidup masih ada dagingnya ya. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah keinginan daging. Keinginan daging di situ dikatakan dalam bahasa Inggrisnya carnal mind. Carnal mind, the mind of flesh, keinginan daging. Cara berpikir kita nih
cara pemikiran kita yang seringkali salah. Keinginan daging versus keinginan roh. Pemikiran manusia, keinginan daging versus pemikiran Allah. Oleh karena itu yang kita mau saat ini, Tuhan, rancangan Tuhan tidak terselami, tinggi jauh. Tetapi biar kita menangkap apa yang menjadi kehendaknya. Pakai pikiran Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tahun 2021 masih panjang. Masih kita jajaki dari mulai bulan kedua ini. Masih ada 10 bulan ke depan yang harus kita isi, saudara. Bahkan 10 plus ya, dengan Februari ini masih minggu yang pertama. Nah, kita mau mengenakan pikiran siapa? Mau melakukan dengan keinginan apa? Keinginan kedagingan kita kah? Atau keinginan spirit kita, spiritual kita, keinginan roh yang tahu persis apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan pikiran manusia, kita lihat ya, pikiran manusia itu bergantung pada kekuatan dan kuasa manusia. Ketika sampai suatu tahap kehilangan kekuatan, maka mulai kita berpikir begini, tamatlah riwayatku, habis deh, kita tidak ada lagi harapan bagi kita. Buat apa lagi saya buang waktu untuk mencari Allah? Mungkin dia sudah lupain saya akan jalani apa yang saya mau dan kelihatannya itu mudah. Pemikiran kedagingan, saat kita memikirkan dengan secara manusia, saat kita mentok, saat kita rasa kekuatan sudah mulai lemah, langsung pemikiran manusia itu mengatakan, kedagingan tuh mengatakan, tamat deh, udah deh, percuma deh, Tuhan pasti udah melupakan saya deh. Mungkin Tuhan lupa nih sama janjinya bahwa Tuhan akan memelihara saya. Mungkin Tuhan lupa nih sama janjinya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya, bahwa Tuhan akan memberkati saya. Udah deh, nggak usah cari-cari Tuhan lagi. Pikiran kedagingan adalah seperti itu. Pengennya semua memuaskan kedagingan, pengennya semua yang enak, yang nyaman. Tapi makanya seperti Sarai waktu Tuhan berjanji kepada Abram, waktu Tuhan berkata keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. 10 tahun hidup di tanah Kanaan, janji itu belum digenapi. Kemudian Sarai berkata apa sama Abram? Mungkin ya, Tuhan tidak memberikan kita keturunan. Mungkin maksudnya keturunan itu dari budakku, yaitu si Hagar. Mulai kan pemikiran kita berjalan, pemikiran manusianya mungkin. Nah, ini yang bahaya, saudara. Saya membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian bersama-sama dengan rekan-rekan semua di dalam mengikuti gebrak. Itu jelas sekali terlihat bahwa pada saat kita mulai memakai pikiran manusia kita yang terbatas, memakai keinginan daging kita, maka semuanya akan menjadi runyam, semuanya akan menjadi bahaya. Kenapa? Pada saat itu Sarai menyarankan Abram untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Mungkin, katanya gitu ya, mungkin dari dialah keturunan yang Tuhan janjikan itu. 10 tahun setelah menetap di Kanaan, tidak terpenuhi janji Tuhan. Mulai ragu, mulai bertanya, apa iya ya Tuhan akan menepati janji? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Adakah di dalam pergumulan yang begitu panjang, kemudian kita pakai keinginan daging dan pikiran manusia kita berkata bahwa mungkin Tuhan lupa, mungkin jangan-jangan nih Tuhan sudah melupakan saya, jangan-jangan nih Tuhan itu nggak ada sebenarnya. Waduh saudara, sangat bahaya sekali. Tapi kita mau mengenakan pikiran Allah, pikiran dari Kristus, yaitu kekuatan dan kemampuan. Pada saat kita mengenakan pikiran Kristus, kita akan berkata, kekuatan dan kemampuanku adalah dalam Kristus. Aku dipanggil untuk menghadapi pertempuran setiap hari melalui kekuatannya di dalamku, di dalam jalannya dan bukan jalanku. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah melupakanku ketika kelihatannya semua berjalan lambat. Sesungguhnya Dia sedang mengajar aku untuk sabar. Saudara, dalam keadaan apapun mungkin kita melihat kok kayaknya lambat ya pertolongan Tuhan. Sepertinya belum ada jawaban. Kenakan pikiran Kristus. Buru-buru di sini taruh pikirannya bukan pikiran manusia, bukan keinginan kedagingan, tetapi keinginan roh, pikiran Kristus yang ada, bukan carnal mind, tetapi pikiran spiritual mind yang ada di dalam pemikiran kita. Apa? Kekuatan dan kemampuanku ada di dalam Kristus. Aku dipanggil untuk menghadapi pertempuran setiap hari, bukan dengan kekuatanku, tetapi kekuatannya yang ada di dalamku, bukan dengan jalanku, tetapi jalannya yang berlaku dalam hidupku. Dan kita tetap yakin tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan ketika kelihatan semuanya berjalan lambat, ketahuilah Tuhan lagi mendidik karakter kita untuk menjadi karakter yang penuh dengan kesabaran. Pikiran yang pertama tadi ya, hati-hati. Demikian juga dengan anak-anak Lot.
ketika memikirkan dengan pikiran dia, rancangan dia, sekarang udah nggak ada laki-laki nih, bagaimana kita melanjutkan keturunan? Akhirnya dibuatlah si Lot mabuk, anaknya yang sulung menghampiri ayahnya, anak yang bungsu menghampiri ayahnya, akhirnya melahirkan dua orang anak yang akhirnya merupakan satu bangsa, Amon dan Moab. Saudara, dari situ terjadi, lihat kalau itu dari keinginan kedagingan, pikiran manusia, semuanya akan menjadi runyam. Baiklah, kita mulai saat ini mengenakan pikiran Kristus, mengenakan pikiran Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, mencari kehendaknya, Tuhan melimpahkan cara berpikir yang dari Tuhan atas kehidupan kita. Menghadapi pertemuan setiap hari, kenakan pikiran Kristus. Yang kedua, pikiran manusia sering mencari kedamaian, pikiran dari keadaan nyata yang kita alami, kedamaian yang ditentukan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Rupanya inilah yang membuat kita menjadi mudah kecewa, kalah, ragu, dan frustrasi. Kenapa saudara dan saya seringkali kalah? Kenapa saudara dan saya seringkali khawatir, ragu akan pertolongan Tuhan? Kenapa kita seringkali kecewa? Karena kita melihat, mengukur kedamaian itu dengan apa yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi di luar kita. Padahal kedamaian sejati adalah saat Kristus memerintah dalam kehidupan kita, saat firman yang menuntun kehidupan kita. Itulah damai yang sejati yang harus ada dalam kehidupan kita. Tidak tergantung dari hal-hal luar, bukan yang kita lihat, bukan yang kita dengar, yang nyata, yang kita alami real. Tetapi yang kita lihat, yang kita dengar adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh nyata berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita mengetahui firman itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka ketahuilah, percayalah akan hal itu, sehingga hidup kita tidak mudah kecewa, hidup kita tidak mulai ragu, hidup kita tidak lagi hidup dalam kekalahan dan frustrasi. Dan pikiran Allah, apa? Kalau pikiran Kristus bagaimana? Melihat semua kesulitan yang terjadi dalam hidup kita adalah izin Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan dan izin Tuhan. Jadi saat kita menghadapi beban yang berat, saat kita menghadapi pergumulan yang berat, saat kita menghadapi sakit penyakit, saat kita menghadapi apapun kesulitan yang kita hadapi, ingatlah, itu tidak akan pernah terjadi tanpa izin Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu kita tahu, saat itu terjadi, Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan ada, asalkan kita berseru kepada Tuhan, cari wajahnya, cari Tuhan. Dengan rajin kita mencari hadiratnya, maka kita akan menerima semua apa yang kita lakukan itu kita ketahui. Oh, ternyata ini izin Tuhan. Tidak pernah satupun masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Tuhan izinkan kita, dan kita tahu tidak ada yang di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu bebanmu seperti apa, Tuhan tahu kesedihanmu seperti apa, Tuhan tahu kekhawatiranmu seperti apa, Dia tahu. Dan Dia siap menolong kita semua. Dia siap meneguhkan iman kita melalui firman Tuhan, melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara akan menerima damai sejahtera yang melimpah, tidak ditentukan dari luar, tetapi damai sejahtera dari dalam melimpah keluar. Dan heran, saudara akan takjub, saudara akan kuat melihat semuanya. Saudara akan takjub, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa, Engkau hidup kuat di dalamku. Dan kita melihat lagi pikiran manusia seperti apa. Pikiran manusia, keinginan daging, carnal mind, adalah maut dan perseteruan dengan Allah, ya. Tidak akan menundukkan diri kepada kehendak dan hukum Tuhan, selalu berespon tidak kepada kebenaran, sehingga kita tidak bisa mengetahui kehendak Allah dan tujuan Allah. Lihat, saat kita hidup di dalam keinginan daging, firman Tuhan datang kepada kita, responnya selalu negatif. Responsnya kan, enggak mau, bohong, tipu Tuhan. Selalu kalau kita mengenakan pikiran manusia, karena Allah tidak terselami jalannya, sehingga saat kita menghadapi satu pergumulan, kita mengenakan carnal mind, kita mengenakan pikiran manusia kita yang terbatas, kedagingan, keinginan kedagingan kita, maka selalu responnya menolak firman, menolak firman. Firman datang untuk meneguhkan, kita tolak. Tetapi kalau kita mengenakan pikiran Allah, hidup kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera, selalu memikirkan apa ya yang menjadi pikiran Tuhan, apa pandangannya ya, dan apa yang hendak dikatakannya ya kepada kita. Selalu kita pikirannya itu. Di dalam segala apa ya yang Tuhan rindukan ya? Apa sih firman yang hari ini aku harus lakukan? Setiap firman datang, responnya adalah apa yang Tuhan mau, aku mau lakukan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, aku mau lakukan. Tapi kalau carnal mind, keinginan daging selalu menolak, meresponnya dengan tidak, dan tidak. Firman Tuhan datang, bodoh amat, bohong semuanya,
tipu semuanya. Selalu seperti itu. Tapi saat kita hidup dengan pemikiran Kristus, maka yang ada adalah, Tuhan terima kasih, aku mengerti kehendak-Mu saat ini. Engkau singkapkan itu padaku, dan aku mau menjalani firman-Mu. Dan saudara, di sini peperangan antara pikiran manusia, carnal mind, dengan pikiran Allah, spiritual mind, terjadi terus menerus dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan selalu ingin kita memakai perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Tiap hari saudara, tiap hari kita dalam pertempuran dalam pemikiran seperti itu. Untuk memiliki pemikiran Allah, maka kita perlu setiap hari merasa lapar akan Tuhan. Adakah saudara dan saya lapar akan Tuhan? Lapar makan sering ya saudara ya, bentar-bentar pengen makan, bentar. Tapi lapar rohani kita, lapar akan Tuhan, lapar akan firman-Nya, lapar kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah itu menguasai? Tuhan akan menguasai kita sepenuhnya kehidupan kita saat kita lapar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memanifestasikan dirinya dalam kita. Roh Kudus memampukan kita untuk mematikan keinginan daging sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Hari ini dia ada. Dia mendengar kita, dia tahu isi hati kita, dia menyelidiki. Saat saudara mendengar firman Tuhan, saya saat mengatakan firman Tuhan ini, Roh Kudus sedang menyelidiki hati saya, Roh Kudus sedang menyelidiki hati saudara. Dan apa yang menjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saat Tuhan berkata buang itu, segala kenajisan, segala kejahatan, buang itu, karena pengampunannya tersedia. Dan kita berkata, Tuhan, iya betul, aku salah, aku lemah, aku jahat dalam pemikiranku, aku menaruh dendam, aku menaruh ingin balas dendam kepada orang lain. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita, biar kita tahu bahwa ya Tuhan, aku tahu pemikiran Tuhan selalu, pemikiran yang dari Kristus, spiritual mind, selalu mencari apa sih yang jadi kehendak Tuhan, dan kita siap melakukannya. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk kita mematikan keinginan daging, carnal mind, cara berpikir kita yang salah, sehingga kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita menjalani bulan Februari, Maret, April, sampai Desember, menutup tahun 2021. Tidak lagi dengan pikiran manusia yang terbatas, tidak lagi dengan keinginan kedagingan kita, dengan carnal mind, tetapi kita memenuhi pemikiran kita dengan pikiran Kristus. Karena apa? Kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, dengan rajin kita cari apa yang Tuhan kehendaki. Dan aku mau mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, berseru saja kepada Tuhan selama ia dekat. Dia dekat dengan saudara, dia dekat dengan saya, dia ada di dalam saya, dia ada di dalam diri saudara. Kuatkan imanmu, sehingga dalam menghadapi segala sesuatu, ingat, kenakan pikiran Kristus. Maka Kristus akan melakukan hal yang dahsyat. Roh Kudus akan menuntun kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengenakan pikiran Kristus? Baca firman Tuhan setiap hari. Setiap hari, cari Tuhan, cari wajahnya, cari kehendaknya. Maka firman Tuhan ini akan menuntun saudara. Firman Tuhan ini akan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Jangan satu hari pun lepas dari firman Tuhan. Ini menjadi pedoman. Bukan hanya kita tahu, kita melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kita pertempuran loh setiap hari. Setiap hari kita pertempuran dari pemikiran manusia dan pemikiran Allah, dari carnal mind dan spiritual mind, dari keinginan daging dan keinginan roh. Mari kita mau supaya kita menang atas keinginan daging, karena Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Dan saat firman-Nya ditaburkan kepada kita, kita selalu meresponi, ya Tuhan, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Setelah kita tahu itu yang menjadi kehendak Tuhan, sama-sama kita, rame-rame kita dengan giat melakukannya. Kalau Tuhan menginginkan kita rajin di dalam persekutuan intim dengan Tuhan, mari lakukan itu. Karena sesungguhnya hati Tuhan terlebih rindu bertemu dengan saudara dan saya. Kiranya ini memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati, dan kita maju terus selama bulan ini sampai menutup tahun ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita giat dalam pekerjaan. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apakah kita bisa menutup tahun ini atau tidak, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti kita tahu Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk kita menuntaskan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat berkarya bagi Tuhan. Selamat terus menemukan Tuhan, hadiratnya dan kehendaknya. Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita akhiri dengan doa, ibadah doa pagi hari ini, saya undang kita sama-sama kembali menyanyikan satu pujian ya. Yesus, ku cinta Kau. Naikkan kata-kata cinta ini kepada Tuhan ya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan
Terima kasih Bapa, kami percaya kekuatan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kedagingan kami, cara kanal main pikiran kami manusia yang terbatas Tuhan. Kami mau tundukkan kepada pikiran Kristus. Nyata Engkau dalam kehidupan kami. Roh kami menyala-nyala karena kami mengenakan pikiran Kristus di dalam kenyataan yang kami alami di tahun ini, tahun 2021. Kami tahu kami akan mampu dan kami akan kuat menghadapinya tanpa frustrasi, tanpa rasa kecewa, tanpa ada keraguan, karena pikiran Kristus yang kami kenakan. Dan Engkau selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini semua jemaat-Mu yang ada Tuhan, pemikiran yang dari Kristus mereka boleh kenakan. Hamba-Mu mengenakan pikiran dari Kristus, sehingga di dalam pertempuran setiap hari yang kami alami, kami akan menang saat kami berkata kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, kerjakanlah segala sesuatu dalam kehidupanku. Maka Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan menolong kami untuk mengalahkan setiap keinginan kedagingan kami, pemikiran-pemikiran kami yang salah dengan pemikiran-Mu Kristus. Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami, dan kami mau terus mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari keinginan-Mu, mencari apa yang Kau sukai, untuk kami menangkap itu Tuhan, dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami persembahkan seutuhnya menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, kelemahan kami, dosa kami Tuhan, yang selama ini dalam bulan Januari sampai saat ini kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Kami datang kepada tahta-Mu yang penuh dengan kasih karunia dan pengampunan yang melimpah. Seperti firman-Mu katakan, kami mau berseru kepadamu, ampuni kami Tuhan, kuatkan kami, untuk kami terus melangkah di dalam rencana Tuhan yang begitu tinggi dan dalamnya, yang kami tidak dapat selami cara berfikir-Mu Tuhan. Tetapi kami tahu Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus yang akan menyingkapkan banyak hal kepada kami, sehingga step by step kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami menghidupinya, melakukannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah izinkan sesuatu terjadi dan tanpa izin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua ada di dalam tangan-Mu, semua ada di dalam kendali-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ajar kami bersyukur di dalam segala hal, karena kami tahu kebaikan pasti Engkau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami menantikan dengan sabar akan pertolongan Tuhan, karena sesungguhnya pertolongan Tuhan sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa. Tingkatkan kami, mau meningkatkan iman kami di dalam Engkau. Kami mau teguh di dalam pendirian kami, mengiring Engkau seumur hidup kami. Kuatkan kami Roh Kudus, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Ada Engkau Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami, dalam hidup jemaat-Mu. Saat ini sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, harapkan berkat daripada Tuhan, karena Tuhan sendiri akan mencurahkan dengan dahsyat pertolongan yang ajaib kepada kita sekalian. Saat ini terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kekuatan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, sampai Maranatha. Mari kita yang percaya, kita sama-sama berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan sampai ketemu besok di dalam ibadah raya. Kiranya kita tetap bersemangat, tetap menantikan Tuhan. Tuhan akan berbicara yang lebih lagi dalam kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita, menuntun jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.